Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dan operasi bisnis. Yang pertama kita bahas dulu peran akuntansi. Peran akuntansi adalah alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan, semakin disadari oleh semua pihak yang berkepentingan. Definisi akuntansi, jika ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, adalah suatu disiplin ilmu dan/atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Proses akuntansi yang pertama adalah identifikasi, yaitu memilih transaksi. Yang selanjutnya dilakukan pencatatan. Di sini mencakup pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran atau penarikan kesimpulan. Kemudian komunikasi. Ini dengan mempersiapkan laporan akuntansi, menganalisis, dan menginterpretasikan untuk pengguna. Pihak yang memerlukan informasi akuntansi diantaranya ada manajer, yaitu untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang selanjutnya investor, yaitu untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil, sehingga investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan dipilihnya untuk disuntik dana dari investor. Yang selanjutnya adalah kreditor. Dibutuhkan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan, calon nasabah dan nasabahnya. Yang selanjutnya instansi pemerintah, yaitu untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang selanjutnya organisasi nirlaba, yaitu untuk tujuan penyusunan anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban yang lain. Yang selanjutnya pemakai lainnya seperti organisasi buruh yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Profesi akuntansi dibagi menjadi akuntansi publik, yang berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik, dan mereka akan mendapatkan fee dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik diantaranya adalah pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen. Untuk dapat menjadi akuntan publik bersertifikat, ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan. Organisasi profesi akuntan di Indonesia disebut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kemudian profesi akuntansi yang selanjutnya adalah di bidang akuntansi internal. Para akuntan akan bekerja pada sebuah perusahaan. Akuntansi intern disebut juga akuntansi swasta. Para akuntan yang berkecimpung dalam akuntansi intern ini dikatakan berprofesi sebagai akuntan intern atau akuntan swasta atau akuntan manajemen. Yang selanjutnya akuntansi internal, ini jasanya yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi pekerjaan-pekerjaan controller, bookkeeper atau pemegang buku, cost accountant atau akuntan industri atau akuntan biaya, internal auditor atau pemeriksa intern, tax specialist atau spesialis pajak.
akuntan penyusun anggaran. Kemudian yang selanjutnya akuntansi keuangan atau akuntansi umum atau general accounting. Informasi yang disajikan berupa laporan keuangan yang penggunanya adalah pengambil keputusan dari pihak luar perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bersifat umum untuk berbagai pengguna. Kelompok pengguna yang biasanya memerlukan informasi akuntansi keuangan adalah pemilik perusahaan yang menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah mereka akan tetap bertahan pada pemilikan perusahaan tersebut atau harus melepaskan kepemilikan dalam perusahaan. Yang selanjutnya, kreditor perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan apakah pihaknya akan memperpanjang pemberian kredit perusahaan tersebut atau menolaknya. Kemudian, yang selanjutnya pemerintah menggunakan informasi ini sebagai dasar penetapan besarnya pajak. Yang selanjutnya karyawan memerlukan informasi keuangan ini untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan dalam hal kontrak atau berbagai keputusan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya pelanggan perusahaan menggunakan informasi keuangan ini untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kerjasama dengan perusahaan. Bidang spesialisasi akuntansi ini berupa pemilihan dan pencatatan data, kemudian analisis data, dan menyiapkan laporan. Untuk akuntansi keuangan ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh akuntan keuangan. Kemudian, yang selanjutnya adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Penganggaran masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Manajemen perusahaan harus menyediakan berbagai informasi untuk pencapaian sasaran. Kategori utama dari informasi yang diperlukan adalah untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan yang bersifat harian. Kategori lain atas informasi yang dibutuhkan manajemen adalah untuk perencanaan jangka panjang, misalnya untuk menentukan kebijakan menyeluruh bagi perusahaan, atau untuk membuat kebijakan khusus karena adanya kejadian di masa lampau yang tidak diinginkan akan terulang lagi di masa depan. Yang selanjutnya akuntansi manajemen, kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan ini adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan yang bersifat pengujian atas kelayakan laporan keuangan secara bebas, atau independen atau tidak berpihak dan objektif. Yang selanjutnya ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi perpajakan berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Kegiatan akuntansi perpajakan adalah membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan digunakan sehubungan dengan pertimbangan perpajakan. Yang selanjutnya akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Bidang kegiatan akuntansi anggaran berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya akuntansi pemeriksaan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara, lazim disebut administrasi keuangan negara. Kemudian jenis-jenis perusahaan, ada perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh individu, pemiliknya tunggal, bentuk ini mudah pengelolaannya, biayanya juga tidak terlalu mahal, kelemahan utamanya adalah sumber daya keuangan yang terbatas pada harta milik pribadi. Yang selanjutnya, perusahaan persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu, masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal pada satu orang saja, tetapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan. Yang selanjutnya, perusahaan perseroan, sering juga disebut korporasi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum.
Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan utama adalah kemampuan untuk mendapat sejumlah sumber daya keuangan dengan cara menerbitkan saham tersebut. Sehingga pemegang saham perusahaan ini bisa perorangan atau individu yang membeli saham perusahaan ini. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!